Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal MikroTik OS pada VirtualBox. Pertama, silahkan membuka VirtualBox. Oke, ini salah satu bentuk tampilan VirtualBox ya, yang versi terbaru. Tapi sekarang udah ada yang terbaru lagi ya, yang versi 6.1 nggak salah. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita buat virtual dulu. Klik new atau baru. Di sini kita ketik nama OS yang akan kita install ya. Contohnya kita akan install MikroTik. MikroTik, pastikan di tipenya itu order, kemudian di versinya order ya, atau no. Oke, lanjut next. Di sini kita diminta untuk menyeting alokasi memori atau RAM ya. Di sini kita berikan RAM saya ada 4 MB, 4000 MB ya, artinya 4 GB. Di sini saya kasih setengah giga aja. Untuk MikroTiknya 512. Next, buat disk visual sekarang, create next ya. Dia next, lanjut. Penyimpanan data tipenya di lokasi secara dinamik ya, atau dynamical located. Nah, di sini kita diminta lagi untuk memberikan space atau size untuk harddisknya, HDD-nya ya. Tadi RAM-nya, sekarang HDD-nya. Jadi saya kasih 1 GB aja. Oke. Kalau sudah, create ya, atau buat. Oke, sudah. Jadi virtual untuk penginstalan MikroTik sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan. Di pengaturan yang pertama kali di setting adalah di bagian storage-nya atau penyimpanan yang empty ini ya, kosong. Kita masukkan file ISO. File ISO MikroTik yang sudah kita download atau sudah di copy kemarin. Ini ya. Anggap ini belum masuk ya, karena ini udah pernah dipakai makanya dia muncul di sini. Jadi kalau baru itu nanti kita pilih choice atau pilih di sini, pilih berkas atau choice file, klik. Nah, kemudian kalian cari MikroTiknya mana ya, versinya. Di sini ada versi 6.33, di sini ada versi 5.20. Nah, kebetulan yang punya cracknya, yang kita punya cracknya yang 5.20. Kita gunakan 5.20, oke. Kemudian kalau sudah diklik, open aja. Oke, berhasil, ini sudah masuk ya. Storage penginstalan MikroTik 5.20 versi ISO-nya sudah berhasil terkoneksi ke VirtualBox. Selanjutnya kita masuk ke settingan jaringan. Oke, jaringan ini kita mengatur beberapa port. Port yang pertama kita gunakan sebagai sumber masuknya internet. Sumber masuknya internet. Baik, terkait dengan port yang 1, 2, 3, 4, fungsinya untuk apa aja, kita sesuaikan dengan yang digambar. Jadi port yang pertama adalah untuk internet ya, sumber internet masuk ke MikroTik. Port yang kedua nanti kita gunakan sebagai server ya, dimana server akan melakukan konfigurasi yang terkait dengan manajemen
jaringan. Kemudian LAN ya, port 3. Kemudian untuk layanan hotspot itu nanti berada di port 4. Oke, berarti cara konfigurasinya ke VirtualBox seperti ini. Pertama, adapter 1 ya, terpasang pada atau attached to, ini kita gunakan jaringan kita gunakan adapter terbridge ya, atau bridge adapter kalau menggunakan bahasa Inggrisnya di laptop masing-masing. Nah, ini akan otomatis terhubung ke interface yang sudah tersambung dengan internet ya. Ini dia terhubung ke Intel Dual Band Wireless AC 3165. Kita cek apakah interface ini dia sudah terhubung ke internet. Kita bisa ngeceknya melalui Start Control Panel ya, ketik Control Panel atau Control aja, nanti muncul ini Control Panel. Tunggu sebentar. Kemudian masuk ke Network and Internet. Kemudian masuk ke Network and Sharing Center. Oke, di sini silahkan masuk untuk melihat adapternya, interface-nya. Yang adapter setting. Ya, ini dia. Ya. Ini statusnya terkoneksi, bisa diklik 2 kali. Nah, ini IP versi 4 connectivity, statusnya itu tersambung ke internet ya. Oke, itu untuk port 1. Jadi port 1 kita bridge dengan WiFi yang ada di sini. WiFi yang ada di hostnya ya. Oke, port 1 sudah berhasil kita hubungkan ya, port 1 internet. Selanjutnya port 2 itu server. Port 2 kita aktifkan, attached to atau terpasang pada, kita gunakan jaringan internal ya. Port 2 akan kita sebut atau kita sambungkan ke server ya. Jadi kita kasih nama aja di sini server. Oke. Selanjutnya port 3. Port 3 kita pakai di jaringan internal juga ya. Port 3 untuk apa? Untuk LAN ya. Port 3 akan kita jadikan sebagai LAN. Bisa untuk warnet atau kalau di sekolah lab, atau kalau di kantor ruangan per divisi ya. Oke. LAN. Yang terakhir, port yang keempat itu kita gunakan sebagai layanan hotspot. Oke, kalau sudah, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, dan 4 sudah. Kalau sudah tinggal di OK. Oke. Setelah storage atau penyimpanan dan jaringan sudah kita perbaiki atau kita setting dengan benar, selanjutnya kita mulai melakukan penginstalan. Silahkan menekan tombol mulai atau tombol start ya. Oke, ini udah masuk proses penginstalan. Oke, ini semua merupakan software yang mendukung Mikrotik ya, atau software yang harus ada dalam Mikrotik. Oke, ini ada beberapa keterangan yang bisa kita gunakan. Move from menu use. Jadi untuk pindah-pindah menu maksudnya, kita bisa menekan tombol P atau N. Atau kalau mau repot PN
bisa menggunakan tombol arrow panah. Tombol panah yang ada di keyboard, atas, kiri, kanan, bawah ya. Jadi biar lebih mudah, saya sarankan menggunakan tombol panah aja daripada P sama N. Oke, kemudian select with spasi bar. Jadi kalau ingin memilih bisa menggunakan tombol spasi ya, contohnya ya. Kalau mau menghapus juga sama. Oke, selanjutnya untuk memilih semua, select all, tekan tombol A. Jadi untuk memilih semua bisa dengan tombol A ya. Tinggal tekan A, otomatis blok semua. Oke. Kemudian minimum width, atau bisa dengan standar mengambil sistemnya aja ya. Standar minimumnya bisa menggunakan M. Jadi kalau A semua, kalau M sistemnya aja. Oke. Baik. Kalau sudah, baru kita lanjut ke proses penginstalan dengan menekan tombol I. Select semua ya. Kita butuh semuanya. Install. Tekan tombol I. Sini. Yes saja. Yes. Oke, ini sedang menjalankan proses penginstalan ya. Oke, penginstalan sudah selesai. Jadi software sudah diinstal semua ya. Yang kita blok tadi sudah diinstal semua. Press enter to reboot. Silahkan menekan enter atau tombol enter untuk merestart mikrotik kembali. Nah, sebelum kita merestart mikrotik kembali atau sebelum menekan tombol enter, silahkan device-nya diklik atau piranti ya, atau device. Pilih di drive optik. Nah, centang yang ada pada mikrotik 5.20 itu dihapus centangnya dengan cara diklik ya. Udah kita lihat drive optik. Nah, ini centangnya udah hilang kan. Nah, setelah centangnya hilang, barulah kita masuk ke mikrotik, tekan enter. Kalau muncul ini batal aja, enter. Oke, penginstalan sudah selesai ya. Kita sudah bisa login. User yang digunakan admin, passwordnya kosong. Oke, ini minta di lisensinya ya. Oke, instalasi mikrotik OS pada VirtualBox sudah selesai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.